Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita teruskan pembelajaran kita, yaitu tema 8 Praja Muda Karana, subtema 4 Aku Suka Berkarya. Adapun pembelajaran 5 dan 6. Bagaimana kabar kalian? Tetap semangat, jaga kesehatan dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang saya banggakan, sebelum pembelajaran ini dimulai, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 5. Teks halaman 197 sampai 198. Mengadakan kegiatan amal. Nah, ini adalah gambar tentang kegiatan amal. Kegiatan berbagi dengan sesama yang membutuhkan merupakan kegiatan yang sangat baik. Kegiatan ini menunjukkan sikap kepedulian terhadap sesama, gotong royong, dan saling menolong. Contoh sikap pengamalan sila Pancasila yang sesuai dengan bacaan tersebut adalah: Sila Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Contoh sikapnya, peduli terhadap sesama. Sila kedua, memberi bantuan. Sila ketiga, bekerja sama. Sila keempat, berdiskusi untuk persiapan kegiatan. Dan sila kelima, bekerja bergantian secara adil. Ini sesuai dengan gambar yang pertama tadi. Berikut ini adalah data banyaknya sumbangan buku dalam waktu 1 minggu. Senin 20, Selasa 14, Rabu 4, Kamis 10, Jumat 8, Sabtu 12. Pembuatan diagram ini akan menggunakan tanda emosi senyum, ya, emoji senyum. Setiap satu tanda emoji senyum itu mewakili 2 buah buku. Tanda 2 berarti ada 4. Kalau 3 berarti ada 6 buah buku. Nah, kalau 4 berarti tinggal mengalikan berapa? 2, tadi 8. Oke, kita lanjutkan. Ini ada data atau diagram. Jika setiap gambar emoji senyum mewakili 2 buah buku. Senin, berapa banyak buku sumbangan yang diterima pada hari Jumat? Berarti itu di situ ada 4, maka 4 kali 2 sama dengan 8 buku. Kemudian yang nomor 2, berapa banyak buku sumbangan yang diterima pada hari Sabtu? Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 2, 12 buku. Karena satu emoji mewakili 2 buah buku. Ingat-ingat. Hari apakah terdapat buku sumbangan paling banyak? Iya, hari Senin, sudah kelihatan. Yaitu ada berapa buku? 20 buku. Karena 10 kali 2 sama dengan 20. Hari apakah terdapat buku sumbangan paling sedikit? Hari apa? Hari Rabu dengan 4 buku. Berapa banyak perbedaan buku sumbangan pada hari Rabu dan Sabtu? Rabu itu ada berapa? 4, ya. Kemudian Sabtu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti kali 2, 12. Berarti 4 dikurangi 12 dikurangi 4 sama dengan 8 buku. Karena di sini perbedaan atau selisih antara buku pada hari Rabu dan Sabtu. Ini ada data masih yang tadi. Berapa banyak perbedaan buku sumbangan pada hari Senin dan Selasa?
Senin tadi berapa? 20. Kemudian Selasa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dikali 2 14. Berarti 20 kurangi 14 sama dengan 6 buku. Berapa banyak perbedaan buku sumbangan pada hari Kamis dan Jumat? Nah, kalau ini ditanyakan berapa banyak perbedaannya, masih menggunakan selisih atau operasi bilangannya adalah pengurangan. Kamis 1, 2, 3, 4, 5 kali 2 10. Jumat 1, 2, 3, 4 kali 2 8. Berarti 10 dikurangi 8 sama dengan 2 buku. Berapa banyak buku sumbangan hari Senin sampai Selasa? Kalau berapa banyak berarti kan menunjukkan jumlah, berarti menggunakan operasi bilangan penjumlahan atau tanda tambah. Kalau hari Senin itu tadi 20, kemudian Selasa berapa tadi Selasa? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Berarti 14. 7 kali 2 14. Berarti karena yang diminta Senin sampai Selasa, maka 20 ditambah 14 sama dengan 34 buku. Berapa banyak buku sumbangan dari hari Senin sampai Rabu? Nah, sampai Senin sampai Rabu. Tadi Senin sudah 20. Kemudian kan sampai Rabu, berarti Selasa dihitung nggak? Iya, tetap dihitung. Selasa berapa? 14. Kemudian Rabu ada 4. Jadi 20 tambah 14 ditambah 4 sama dengan 38 buku. Berapa banyak buku sumbangan dari Senin sampai Sabtu? Nah, ini Bung, berarti dijumlah semuanya ya, ditambah semuanya. Senin ditambah Selasa ditambah Rabu ditambah Kamis ditambah Jumat dan ditambah Sabtu menjadi 20 tambah 14 ditambah 4 ditambah 10 ditambah 8 dan ditambah 12 sama dengan 68 buku. Buatlah diagram dengan menggunakan tanda berikut. Ya. Gunakan tanda bintang untuk mewakili setiap 5 orang. Misal mainan bekas banyak penyumbang 15, sepatu bekas 35, buku bekas 40, baju bekas 55. Jadi kalau ada 15 berarti bintangnya nanti jumlahnya berapa atau banyaknya berapa? Kita lihat ya. Oke. Mainan bekas. Karena di sini 15, karena setiap orang itu adalah 5, maka 15 dibagi 5 sama dengan berapa? Berarti ada 3 bintang. Kemudian sepatu. Nah, sepatu di sini ada 35 penyumbang. Maka membuat diagramnya adalah 35 dibagi 5 berapa? 7. Berarti banyak bintangnya adalah 7. Kemudian buku bekas di sini 40, maka bintangnya jumlahnya berapa? 40 dibagi 5 sama dengan 8. Kemudian baju bekas ada 55, berapa jumlah bintangnya? Berarti 55 dibagi 5 sama dengan 11. Bisa anak-anak? Kalau masih belum paham nanti kalian lihat lagi ya video ini. Siti dan teman-teman berlatih membuat denah untuk lokasi kegiatan amal. Ada 3 meja untuk menjual mainan bekas. Semua meja penjualan mainan bekas menghadap ke arah barat. Ada 3 meja untuk penjualan sepatu bekas. Semua meja penjualan sepatu bekas menghadap ke arah timur. Ada 4 meja untuk penjualan buku bekas. Semua meja penjualan buku bekas menghadap ke arah selatan. Ada 5 meja untuk berjualan baju bekas.
Semua meja penjualan buku bekas menghadap ke arah utara. Nah, sekarang kita akan berlatih membuat denah berdasarkan informasi, ya. Kita lihat. Pembelajaran 6. Denah taman bermain. Ini adalah contoh denahnya. Keterangannya: tempat sampah, pedagang, seluncuran, tempat duduk, air mancur, jembatan, dan ayunan. Posisi seluncuran ada di A1. Arah panahnya A1. Posisi pedagang ada di B2. B2. Posisi air mancur ada di C2. Berarti arah panahnya C2. Nah, ini caranya anak-anak, ya. Nah, untuk itu kita lanjut dengan latihan seperti ini. Lengkapi denah dengan gambar sesuai keterangan. Nah, ini denahnya. Keterangannya, ini adalah kursi. Kursi terletak di mana? A1. Posisi A1 terdapat tempat duduk anak-anak saat beristirahat. Kemudian ada kolam, berarti menunjukkan B2. Posisi B2 terdapat kolam ikan. Kemudian ini adalah taman, ya, atau daerah penghijauan, yaitu A3. Posisi A3. Kemudian ada lagi B3, ya. Kemudian ada lagi C3. A3, B3, C3 terdapat area penghijauan. Kemudian ini ada apa? Tempat sampah, C1. Posisi C1 terdapat tempat sampah. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ada banyak kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya termasuk kegiatan menjaga lingkungan. Mencintai lingkungan termasuk sikap pengamalan sila Pancasila. Menjaga lingkungan berarti menjaga negara Indonesia. Sekarang tentukan sila yang sesuai dengan perilaku berikut. Pernyataannya, merawat tanaman dengan rutin. Berarti pengamalan sila ke-1. Berarti kan makhluk hidup tanaman itu. Berarti ada hubungannya dengan Tuhan. Bersama-sama dengan teman melaksanakan kegiatan penghijauan. Sila ketiga, berarti bekerja sama. Selalu membuang sampah pada tempatnya. Sila ke-5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semuanya secara adil membuang sampah itu harus pada tempatnya. Kemudian berbagi dengan teman yang membutuhkan. Sila kedua. Berbagi, ya. Kemudian peduli kepada teman yang sedang sedih. Termasuk sila kedua, ya, prosesnya yaitu menghibur. Berikut ini laporan hasil penjualan barang bekas. Nama barang mainan bekas 15. Kemudian banyak barang terjual 15, berarti sisanya 0. Kemudian sepatu bekas banyak penerimaan 35. Banyak yang barang terjual 30, sisanya 5. Buku bekas banyak penerimaan 40. Banyak barang terjual 35, sisa 5. Pakaian bekas banyak penerimaan 55. Banyak barang terjual 40, berarti sisa 15. Nah, bagaimana bentuk diagramnya? Ya, ini ada 3
diagram batang ya. Contohnya mainan bekas. Yang berwarna biru itu banyak penerimaan, dan yang berwarna coklat ini banyak barang terjual. Kemudian yang hijau ini adalah sisa. Karena di mainan bekas tidak ada sisa, maka diagram batangnya hanya 2. Nah, kemudian sepatu bekas yang warna biru banyak penerimaannya 35. Kemudian banyak barang terjual yang berwarna coklat itu 30, maka sisanya 5. Seperti ini. Berikutnya buku bekas atau pakaian bekas. Caranya sama ya. Oke. Mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu dapat dilakukan dengan membuat poster. Poster atau plakat, sebuah karya seni yang membuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas. Nah, ini contohnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini juga termasuk himbauan. Selamat berkarya, semoga sukses dan semangat selalu. Tapi ini bukan tugas ya, karena kalian sudah membuat tugas membuat rumah. Oh, enggak, ini kalian buat untuk BI-nya ya. Ini tugas BI, membuat apa ini namanya, poster atau plakat. Nanti kalau sudah selesai difoto, kirim ke KI 4 Bahasa Indonesia ya. Oke. Jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Patuh terhadap orang tua. Ayo tetap semangat meskipun kalian harus belajar dari rumah. Untuk itu kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.